gitu. Jadi sebelum pandemi, alhamdulillah situasi kalau finansial bagus, bagus. Ibaratnya saya tunjuk, oke, bisa pindah tuh ke tas belanjaan saya. Saya tunjuk makanan itu, saya langsung makan. Jadi semua dengan mudahnya saya terima gitu. Pandemi datang tuh kayak tsunami, habis semua, bersih semua, terus bengong. Bukan, ya sedih ya gitu, bingung gitu, saya mau ngapain ya, mendadak asam lambungnya kumat, tiba-tiba nggak punya vertigo jadi vertigo, selalu menangis, deg-degan, panik, besok gimana, ini gimana, itu bagaimana gitu. Nah, jadi ya cuman ngobrol akhirnya sama suami sama mama. Saya orangnya malas buka YouTube, saya bukan tipe itu gitu. Nah, Pak Putut itu yang dia nyari ini, nyari itu, lihat ini, terus dia sounding lah ke saya. Ini ada satu wadah loh, ini ada satu apa ya ini kalau saya dengerin kok enak gitu. Apa sih saya bilang gitu? Itu belajar meditasi kata. Semedi, saya gituin aja gitu. Oh ya, nah disebutlah RSN ini gitu. Dari situ karena memang sudah barengan pindah, udah mulai bekerja, ya suasana jadi lebih enak. Tapi kepanikan saya ke apa ya, kecewa saya belum hilang. Saya masih kayak orang bingung gitu. Ini gimana ya? Kok ini? Mungkin saya masih shock karena situasi yang begitu stabil, kemudian tiba-tiba habis. Saya nggak yakin bahwa semuanya akan bisa kembali seperti semula gitu. Seperti orang, iya masa sih? Kayaknya nggak mungkin. Itu serba yang pesimis lah gitu loh terhadap situasi. Tapi saya ngerasa masa dengan duduk diem, tenang gitu, terus berubah keadaan gitu. Dari mana ceritanya? Kalau mau ngerubah ya kerja gitu. Saya gitu. Jadi intinya bukan maksudnya bukan saya karena saya terlalu logika, bukan. Tapi saya pikir kalau kita mau mau merubah ya kerja gitu, bukannya duduk diem tenang gitu, gitu. Meditasi bukan. Itu saya saat itu gitu. Terus mulai tuh duduk meditasi. Di meditasi itu saya nangis gitu, nggak tahu kenapa kok nangis itu. Terus saya ngeliat diri saya, kamu tuh terlalu terlalu keras ya sama diri sendiri gitu. Kenapa begitu gitu? Dunia ini nggak akan bisa kamu rubah sendiri gitu, tapi harus kamu jalani, kamu lewati gitu. Ya, nggak bisa kamu saya rule, ini bukan kamu kok yang punya dunia gitu, bukan kamu kok yang ngatur dunia. Kamu hanya melewati, kemudian menyelaraskan ya dengan alam gitu. Nah, di situ ada kata-kata yang dari RSN, yang tulisan-tulisan dari yang Bang El suka kirim, gitu, baca, baca, baca. Sembari saya juga ngobrol sama suami. Jadi akhirnya menyadari, oh ternyata ini ya, gitu. Saya belum belum sampai ke arah berpikir bahwa oh dengan meditasi saya nanti bisa berubah keadaan, uang saya jadi banyak. Sama sekali nggak. Saya lebih fokus ke kesehatan, gitu. Karena kan lebih saya banyak sendiri kan. Pak Putut kan dinas. Nah, malam hari ini kita akan menghadirkan seorang partner, ya, seorang teman berbincang-bincang malam hari ini, seorang ibu yang tinggal di Jakarta, namanya Ibu Jenny, yang akan membagikan pengalamannya setelah memahami apa itu vibrasi dan bagaimana kemudian ketika kondisi kerezekiannya yang pasang surut, Bu Zeni ini paham harus melakukan apa sehingga kondisinya kembali stabil. Langsung kita jumpai beliau. Halo, Assalamualaikum Bu Zeni. Ya, Waalaikumsalam Pak Aksan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Zeni kelihatan bahagia malam hari ini ya. Ya, pasti, harus Hmm, pasti bahagia. ya, ya, Bu Zeni menarik sekali ya. Jadi testimoni yang Ibu bagikan dan kemudian juga cerita-cerita yang pernah dibagikan di keluarga RSN mengenai kondisi pasang surut rezeki ya. Nah, ini juga dialami oleh hampir setiap orang ya, bagaimana kerezekian seseorang ini memang kadang-kadang mengalami pasang surut juga, tergantung bagaimana menjaga vibrasinya sehingga kondisi spiritualnya selalu dalam keadaan baik. Nah, eh, boleh diceritakan Bu Jenny, dulu sebelum mengenal pengetahuan tentang energi, vibrasi, dan frekuensi, bagaimana kondisi Ibu? Apakah eh, apa namanya
sering mengalami kesulitan atau sebenarnya sudah berlimpah tetapi merasa kekurangan atau bagaimana? Ya sebenarnya gini, sebelum pandemi, cerita sedikit ya pengalaman gitu. Jadi sebelum pandemi, alhamdulillah situasi kalau finansial bagus, bagus. Ibaratnya saya tunjuk, oke, bisa pindah tuh ke tas belanjaan saya. Saya tunjuk makanan itu, saya langsung makan. Jadi semua dengan mudahnya saya terima gitu. Saya rasa. Kemudian pandemi datang. Pandemi datang tuh kayak tsunami. Terus habis semua, bersih semua. Terus bengong, sedih, terus ngapain. Pokoknya serba terkaget-kaget lah semuanya gitu. Ini bagaimana ya yang biasanya gini. Kita kan nggak hidup sendiri juga ya dalam keluarga. Ada dalam situasi yang kita juga turut membantu situasi keluarga kita yang lain. Pada saat pandemi itu tidak ada perubahan. Saya tetap dengan Pak Putu tetap membuat satu apa ya treatment atau memberikan tidak ada kekurangan sama sekali. Sementara saya dalam situasi yang tidak ada penghasilannya gitu. Akhirnya dengan apa asumsi oh pandemi paling 6 bulan, paling nggak itu ya. Tuh meleset 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 dan akhirnya kelar semuanya bersih semua. Jadi gitu ya merenung, kita sempat yang istilahnya uh, berdua diem, mobil dari beberapa, kemudian akhirnya dipinjamkan oleh saudara yang punya mobil lebih, gitu. Kemudian dari yang semua bisa bayar sendiri, akhirnya dibayar sama saudara, gitu. Itu yang satu hal yang nggak terbayangkan oleh saya pribadi, saya mengalami satu situasi yang apa iya ini gitu. Masa sih di umur sekian kesetara maksudnya udah stabil. Ini benar-benar yang di bawah gitu. Saya Hmm, mungkin yang tadinya tinggal duduk disetirin, nyetir sendiri sekarang. Bahkan nggak ada mobilnya malahan gitu loh. hmm. Bahkan Ya, ya. motornya pun udah nggak ada gitu. Tapi ya udah akhirnya satu saat kita cuman ya berdoa ya pasti. Kemudian datang ke mama, mah doain ya biar situasi begini begitu ya. Semua artinya berdoa untuk situasi saya membaik lah begitu. Kebetulan Pak Putut juga dalam pekerjaan karena pandemi itu penerbangan di Indonesia kan seperti shutdown ya. Jadi tidak ada penerbangan, berhenti, ditutup, jalur semua segala macam. Akhirnya di rumah. Bingung kan, ini mau ngapain ya? Akhirnya tidak ada perpanjangan kontraknya juga, selesai. Kebetulan ada teman sahabat yang dia kerja memang di Irak dan yuk join yuk gitu. Dengar kata Irak aja identik dengan perang. Bagaimana ceritanya gitu bisa kerja di zona perang gitu. Hmm, ya, ya, ya. Akhirnya Ya, jadi oh, luar biasa ya. Jadi ya kalau jadi bisa saya bayangkan eh, kondisi rumah tangga ibu kan sebelumnya kan bisa dibilang berkecukupan ya sebelum COVID ya, iya karena iya suami sangat berprofesi sebagai pilot. iya Kemudian dengan ya semua orang tahu lah ya untuk penerbangan komersial itu penghasilannya berapa segala macam. Tetapi kemudian datangnya COVID benar-benar membuat iya. jatuh ya, Jatuh jatuh. sejatuh Nah, jatuhnya Pak Aksan. ketika dalam kondisi berada di bawah dan jatuh seperti itu, apa yang Bu Jenny rasakan saat itu? Ya udah pasti gitu ya ya bukan ya sedih ya gitu bingung gitu saya mau ngapain ya mendadak asam lambungnya kumat tiba-tiba nggak punya vertigo jadi vertigo selalu menangis deg-degan panik besok gimana ini gimana itu bagaimana gitu nah jadi ya cuman ngobrol akhirnya sama suami sama mama waktu itu masih ada ya jadi saya cuman gimana mah gimana cuman gitu sama suami juga ini kamu gimana ya gitu ya nggak bisa ngadu sama siapa-siapa. Pak Aksan hanya maksudnya kami berdua cerita secara pribadi, menangis bersama, berkeluh bersama gitu. Ya, tapi kita percaya kok doa kita kan baik ya. Kita mau nolong, kita juga pada saat itu kita bilang, ini banyak banget yang mesti kita bantu. Kalau kita nggak dibantu sama Tuhan tuh gimana ya? Gitu. Cuman Hmm, gitu aja ya. Akhirnya ya, berdoa gitu. Terus dapatlah oke, tawaran itu. iya.
kemudian suami mendapatkan tawaran untuk bekerja di maskapai ya di Irak. penerbangan di Irak ya. Iya, Itu betul. setelah pandemi ya, Bu ya. Nah, setelah Masih itu, pandemi, oh masih masih pandemi, pandemi. tahun 2022, 2021. 21 ya. 2021 Oke, masih pandemi. nah dengan begitu ekonomi keluarga tentu semakin lama semakin membaik kan, karena sudah tidak seperti dulu lagi, sekarang sudah ada pendapatan segala macam. Nah, apakah masalah sudah selesai di situ, Bu Jenny? Sebagian iya, Hmm, oke. Nah, sebagian. kemudian perekonomian keluarga ini kan sudah sedikit demi sedikit membaik ya. Nah, tetapi dengan kalau orang awam kan melihatnya, waduh, suaminya pilot nih, gajinya sekian sekian gitu. Nah, apakah memang semulus itu, ataukah di dalam Mhm. perjalanannya juga menurut Bu Jenny gimana? Apakah masih ada apa semacam Kalau kerikil, gelombang ya, gitu ya? yang pasti saya selalu punya gini kalau sama suami, kita harus berdua sekata. Orang lain mau 1.000 kata terserah, tapi saya sama dia harus sama sama sekata gitu. Jadi ada orang, oh iya nih gaji pilot begini-gini, iya kita amini, gitu kita amini. Tapi saya berdua memang gitu, kita struggle, kita punya perjuangan di dalam situasi kita saat itu gitu. Tapi akhirnya eh, kita merasa ada perubahan-perubahan yang lebih baik, tapi belum memuaskan gitu. Ini belum sampai yang kita secara hati tenang gitu. Hmm, Saya terutama ya, saya oke. terutama Nah, gitu. kira-kira Bu, itu penyebabnya apa? Apakah sebenarnya penyebabnya dari dalam Ibu sendiri ya, yang mungkin saja ya, Mm-mm. karena ada mental block atau satu apa ya, eh, bukan karakter sih, tetapi pola pikir, mindset gitu ya, yang belum benar gitu atau bagaimana? Saya orangnya nerima sih sebenarnya apa adanya tuh istilahnya kalau Pak Putut bilang kamu sabar ya, iya. Kamu ini ya, iya. Saya tipe penurut sebenarnya. Kalau suami saya kamu tuh nurut banget. Kalau jadi istri tuh nurut gitu. Tapi saya tuh punya target gitu. Saya nggak bisa nih gini aja nih. Saya nggak bisa gini aja. Ayo dong bikin ini bikin Hmm, itu gitu. Nah itu yang akhirnya bikin saya jadi putus asa gitu. Ini kok nggak jalan sesuai apa saya mau ya. Terus penjelasan yang diberikan nggak memuaskan saya. Mau dinasihatin mau 2 orang 3 orang itu nggak bisa masuk di sini saya gitu loh. hmm, Gimana oke ya oke. gitu. Gitu. Hmm, Gitu. ya, artinya Bu Jenny sering merasa kecewa dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan Iya, harapannya. iya betul gitu. Hmm, Karena saya selalu gini, saya nggak kalau saya bilang saya jangan lihat, saya jangan dengar. Artinya gini, kalau saya lihat orang susah, saya dengar tuh saya bawanya mau yuk 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 gitu, beresin yuk gitu. Nah, saya kemampuannya nggak ada gitu. Ini gimana gitu. Ya kalau Pak Putut saat itu ya udah kamu sabar, saya berjuang dulu doain saya. Nah, di dalam proses itu, saya orangnya malas buka YouTube. Saya bukan tipe itu, gitu. Nah, Pak Putut itu yang dia nyari ini, nyari itu, lihat ini. Terus dia sounding lah ke saya. Ini ada satu wadah loh, ini ada satu, apa ya, ini kalau saya dengerin kok enak gitu. Apa sih saya bilang gitu? Itu belajar meditasi, kata semedi saya gituin aja gitu. Oh ya, nah disebutlah RSN ini gitu. Dari situ karena memang sudah barengan pindah udah mulai bekerja ya suasana jadi lebih enak, tapi kepanikan saya ke apa ya, kecewa saya belum hilang, saya masih kayak orang bingung gitu. Ini gimana ya kok ini, mungkin saya masih shock karena situasi yang begitu stabil kemudian tiba-tiba habis. Saya nggak yakin bahwa semuanya akan bisa kembali seperti semula gitu. Seperti orang, ah iya masa sih, ah kayaknya nggak mungkin. Itu serba yang pesimis lah gitu loh terhadap situasi. hmm. Oke, Gitu. ya, banyak juga rupanya ya mental block ya. Jadi pikiran-pikiran negatif yang kemudian mempengaruhi kondisi batin, kondisi perasaan, dan juga mungkin sikap-sikap ibu ya ke orang-orang di sekelilingnya ya. Nah, kemudian tadi Ibu menceritakan suami sudah masuk terlebih dahulu ke RSN ya, sekitar bulan April 2023 ya Bu ya. Iya, Mm-mm. betul. Dan gimana waktu itu Ibu setelah melihat suami masuk ke RSN? Tentunya kan
Pak Putut sebagai suami pasti mengajak istri untuk bergabung juga ya. Respon Iya, Bu Jenny waktu itu gimana? ya ketawa aja. Itu apaan sih? Saya gitu bahasa saya gitu. Ini ada itu apaan gitu. Ya, ya kamu buka lah linknya. Enggak, kamu aja nerangin. Ih, males amat. Saya gitu. Seperti Hmm. persis seperti ini bahasa saya. Ah, males aja, kamu aja gitu. Sambil saya nyetir, kemudian dia cerita di sini diajarin ada beberapa ya gitu. Ini intinya ada satu meditasi yang dia bilang kita berpasrah diri. Nah, kalau manggil saya kan Mama Jen gitu. Ini Mama Jen nih harus gini, mengikhlaskan dulu semua. Kamu harus percaya bahwa semua akan berubah menjadi baik. Ya saya ketawa aja. Ada maksudnya ada jam-jam yang harus dia eh, duduk tenang, berkonsentrasi, yang meditasi. Ya udah saya ketawain aja. Saya ngingetin malah, nih jamnya nih meditasi apa semedi 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 gitu. Agak kalau kalau maaf nih agak ngenyek-ngenyek gitu ya kalau ada ininya gitu ya gitu. Dia diem aja ya udah tetap dilakuin terus gitu sampai itu kan April kalau misalnya Lebaran ya. Saya nggak sama sekali, ayo dong, ketawain aja, ayo dong, ketawain aja. Sampai dia berangkat lagi, sampai dia berangkat lagi, itu pun dia nanya, ayo dong, nggak saya tanggepin juga. Menurut saya gini, dengan di RSN itu yang dia kasih tahu ya linknya, nggak akan mempengaruhi hidup saya kok, gitu. Gini-gini aja, ya kurang mah kurang aja, sedih ya sedih aja gitu. Saya tuh udah yang kayak gitu, gitu. Wow, luar biasa Heeh, ya. ya. Apatis ya. Ya, langsung karena Sampai buat saya gini, segini lamanya saya merasa bahwa saya do the best gitu. Saya udah lakukan yang terbaik, tapi hasilnya juga gini-gini aja gitu. Jadi ya udahlah, saya terima aja gitu. Nggak mau merubah mindset saya gimana gitu. Nah, akhirnya eh satu saat saya agak mentok lah gitu. Nah, akhirnya ya ngobrol deh sama ya, Bang El katanya. Ya itu hmm. saya ngobrol Oke, akhirnya. ya jadi menurut Bu Jenny ya sebelum eh, gabung ke RSE dan tadi sudah diberikan penjelasan oleh sang suami, menurut Bu Jenny segala sesuatu itu harus berdasarkan logika ya kalau nggak salah saya menyimpulkannya. Dan Justru kemudian enggak, Pak dianggap Aksan. meditasi atau sadar napas di RSN ini kurang apa namanya tidak masuk di akal bagi Bu Jenny karena Bu Jenny secara logika sudah merasa melakukan sesuatu yang terbaik gitu. Tetapi hasilnya cuma seperti ini. Sehingga ketika diberikan solusi yang menurut Ibu itu tidak masuk akal, tidak ada hubungannya dengan masalah yang ingin diselesaikan, kemudian Ibu menolak gitu. Atau bagaimana, Bu? Nah, saya orangnya nggak logika. Saya sangat sensitif. Saya main perasaan, terlalu main perasaan. Makanya suami bilang, lah, Mama Jen, tolong logikanya dipakai ya, jangan perasaan melulu. Kamu nggak akan keluar dari zona itu, malahan. Tapi saya ngerasa masa dengan duduk diem, tenang gitu, terus berubah keadaan gitu. Dari mana ceritanya? Kalau mau ngerubah ya kerja gitu. Saya gitu. Jadi intinya bukan maksudnya bukan saya karena saya terlalu logika, bukan. Tapi saya pikir kalau kita mau mau merubah ya kerja gitu. Bukannya duduk diem tenang gitu, gitu. Meditasi bukan. Itu saya saat itu gitu. Ya, Nah, jadi itu makanya saya ya. nggak mau ini, nggak mau apa, nggak mau ngerespon ajakannya dia. Ya udah kamu terbang aja lah gitu. Ngapain sih nyuruh-nyuruh saya ini gitu. Ya, Gitu. maksud saya itu tadi ya. Jadi ajakan untuk sadar napas, menyadari napas itu kan bagi ibu kan tidak ada kaitannya gitu ya dengan Iya, cara menyelesaikan permasalahan hidup gitu. Bagaimana mungkin gitu hanya dengan menyadari napas, maka kemudian semuanya menjadi membaik gitu. Nah, sekarang setelah gabung di RSN, bagaimana pendapat Ibu? Karena apa yang Bu Jenny sampaikan tadi sebenarnya mewakili banyak orang di luar sana ketika mereka dalam kondisi jatuh, ya. Jangankan apalagi jatuh ya, eh, ketika apa namanya, mereka dalam kondisi yang kesulitan seperti itu, eh, yang mereka pikirkan tentu solusi gitu kan. Ketika kesulitan keuangan, misalnya, lalu apa yang harus dilakukan? Mencari uang dong. Ketika mereka sakit, harus berobat dong, kemana-kemana gitu. Nah, padahal eh, banyak member RSN yang sudah membuktikan bahwa dengan menyadari napas, itu datang keajaiban. Penyakit fisiknya sembuh, penyakit mentalnya sembuh,
kerezekiannya membaik gitu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Menurut Bu Jenny gimana setelah gabung di RSN, ikut aktivitas sadar napas dan seterusnya? Apakah eh, wah, ceritakan sendiri dong, saya tidak usah menebak-nebak ya. Iya. Jadi Gimana Bu Jenny? setelah masuk, jadi saya ingat banget itu tanggal 6 gitu, tanggal 6 bareng sama adik saya yang Ria itu. Dia bilang masuk, terus saya bilang, saya udah masuk nih, saya bilang gitu kan. Tapi sebelum itu, saya sempat ngobrol dulu sama Bang El dalam satu sesi lah gitu. Saya cuma ingat di situ Bang El tuh bilang gini, Bu, semua akan baik-baik saja karena semuanya baik. Ya, gitu aja dia waktu yang saya ingat gitu. Kemudian saya cuman oh iya ya semua baik-baik aja ya. Saya gitu gitu. Terus pas kebenaran suami saya pulang libur, pas libur langsung aku udah ikut loh kata. Oh ya bagus kalau gitu. Langsung kamu itu ya saya feeling ya 21 mumpung aku di sini tak temenin katanya. Langsung tuh ya pokoknya ya gedubrakan lah judulnya. Kemudian mulai tuh kan masuk di grup, mulai keluar tuh apa baca ini, baca itu, ada kata-kata ya dari Bang El tuh ini harus ini. Jadi banyak kata-kata motivasi yang saya baca, tapi saya masih agak gini, masa ya iya ya kali ya, gitu masih gitu gitu. Terus yang pengen saya hilangkan pertama kali adalah vertigo, karena saya tiba-tiba vertigo gitu, tiba-tiba vertigo sayanya gitu. Ya, terus di situ ada kata untuk salah satu dia sadar nafas itu menghilangkan gitu, menghilangkan. Saya simpel aja. Oh, jadi saya meditasi vertigo saya hilang aja gitu. Terbukti Kayak nggak Bu? sihir aja, kayak sihir itu gitu. Padahal nggak seperti itu kan gitu. Terus mulai tuh duduk meditasi. Di meditasi itu saya nangis gitu. Nggak tahu kenapa kok nangis itu. Terus saya ngeliat diri saya, kamu tuh terlalu terlalu keras ya sama diri sendiri gitu. Kenapa begitu gitu? Dunia ini nggak akan bisa kamu rubah sendiri gitu, tapi harus kamu jalani, kamu lewati gitu. Ya nggak bisa kamu saya rule ini bukan kamu kok yang punya dunia gitu, bukan kamu kok yang ngatur dunia. Kamu hanya melewati, kemudian menyelaraskan ya dengan alam gitu. Nah, di situ ada kata-kata yang dari RSN, yang tulisan-tulisan dari yang Bang El suka kirim, gitu, baca, baca, baca. Sembari saya juga ngobrol sama suami. Jadi akhirnya menyadari, oh ternyata ini ya, gitu. Saya belum belum sampai ke arah berpikir bahwa, oh dengan meditasi saya nanti bisa berubah keadaan, uang saya jadi banyak. Sama sekali nggak. Saya lebih fokus ke kesehatan, gitu. Karena kan lebih saya banyak sendiri kan Pak Pututkan dinas gitu. Gimana saya jangan sampai sakit saya sendirian. Mulai tuh saya tenang, diam, ngeliatin. Terus sebenarnya saya ini harusnya banyak bersyukur ya. Gitu. Nah, sebenarnya saya tuh baru baru dikasih vertigo aja kok gitu. Tapi kok ngeluhnya panjang gitu. Padahal saya sekarang situasi, alhamdulillah suami udah kerja kok. Kenapa masih ngerasa nggak cukup gitu. Jadi lebih kepada ke diri dulu. Terus lama-lama ternyata sebenarnya saya tuh beruntung eh, dengan masuk di RSN itu saya lagi lebih menyadari diri sendiri gitu bahwa kamu beruntung loh sebenarnya, kamu tuh baik loh sebenarnya, kamu tuh kuat loh sebenarnya. Cuma kamu nggak pernah lihat diri kamu sendiri. Yang kamu lihat tuh orang punya target ini. Kamu dituntut harus membuat senang orang lain sampai lupa sama diri sendiri bahwa diri sendiri tuh sudah sangat sangat baik gitu. Jadi saya oh ya berarti saya nggak bersyukur ya sebenarnya. Ya saya harus ngakui juga gitu. Nggak gengsi saya. Oh ya saya sebenarnya saya dikasih kemewahan sudah. Kalau saya itu diambil lagi ya nggak boleh marah dong. Ya namanya gantian. Mungkin orang lain yang lagi dikasih mewah. Ya kamu terimalah. Dengan begitu kamu akan menghargai kemewahan yang lalu yang sudah lewat. Seandainya nanti ada lagi kemewahan di depan, kamu lebih lebih tahu artinya. Berartinya gimana. Nah, di situ mulai sedikit-sedikit saya lebih tenang, saya lebih banyak senyum, saya nggak marah. Bahkan Pak Putut sekarang bilang, saya udah nggak pernah dengar tuh kamu ngeluh sama saya. Saya nggak Memang pernah dengar sebelumnya, tuh kamu ngomel sama saya, katanya. memang Maksudnya gini, sebelumnya seperti apa Bu?
dulunya saya gini, apa aja kok gitu ya dia, kan aku kan udah begini ya. Aduh, sedih deh. Kok begini? Punya ngeluh aja yang menyedihkan, merana-rana lah judulnya gitu. Kalau sekarang udah nggak apa-apa. Sekarang Hmm. saya udah bisa pakai bahasa gini, nggak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Karena memang semuanya baik. Selama kita eh, apa eh, apa ya, kalau energi ya, ngirim energi itu, selama saya selalu aura saya baik, pasti saya terimanya baik. Kalaupun ada yang nggak baik depan saya, dia minggir pasti karena saya baik. Saya kayak kayak di bola gitu, bola kaca yang bersinar, saya bagus kok gitu. Saya jadi bisa saya memuji diri saya sendiri bahwa saya baik gitu. Jadi saya lebih bahagia jadi gitu, ngerasanya senang jalan tuh lebih apa ya, kalau orang Jawa bilang semeringah ya kalau gitu ya, senang Hmm. aja. Terus kalau nyapa orang juga, ada beberapa kali saya jalan lah gitu, terus dia bilang, Bu, Ibu kayaknya happy banget ya, padahal saya nggak kenal, kita lagi di kasir aja gitu. Itu saya agak Luar biasa, kok bisa ya? sampai gitu, sampai gitu. Oh ya, oh ya. Terus saya bilang gini, saya lagi bahagia banget. Saya kirim ya bahagia saya sama ibu biar ibu bahagia juga. Otomatis saya langsung begitu. Sekarang tuh begitu, Pak Aksan. Hmm. Dengan akhirnya lama kelamaan emang ada perubahan di dalam, maksudnya kalau ekonomi. Maksud mungkin saya punya target ya, belum sampai di sana, tapi saya merasa bahwa setiap harinya semua terpenuhi secara batin saya, secara keinginan saya gitu. Seneng aja kok, pas pas mau pas ada, pas pengen pas ada. Jadi kayak gitu gitu. Wow, Dan keren dan ya. itu jadi dengan padahal saya duduk sadar napas dengan tenang aja. Terus saya cuma bilang kalau lagi sadar napas, aduh, saya sebutlah diri saya sendiri, kamu happy banget ya gitu. Iya, bahkan kemarin ada 7C ya. Itu saya bilang sama suami, tahu nggak di menit yang terakhir yang udah yang cakra mahkota kan, saya tuh senyum loh. Saya senyum gitu sampai selesai. Terus senyum saya makin lebar. Terus saya bilang, ya eh, saya bahagia banget ya gitu. Mungkin terus terbesit dalam ini saya bahwa dulu saya punya sesuatu, memberilah kepada seseorang, orang lain atau apa, saya bangga gitu. Saya bangga karena saya kan dilihat orang kan ngasih ngasih gitu. Tapi sekarang saya nggak mau itu gitu. Saya pengen bahwa pada saat saya memberi, entah saya senyum, entah nolong pakai tenaga, pikiran atau materi, saya bahagia gitu. Karena saya tahu dia bahagia nerima apa yang dari saya gitu. Sampai gitu saya apa yang ngobrol semalam sama suami. Aduh, saya happy banget tuh, Mbak nih. Saya yang ini ikut kok, tapi saya sampai sekarang senyum-senyumnya masih terasa gitu sama saya, senyum seneng Hmm, Pak Pak Aksan. luar biasa. Jadi mungkin bisa dibilang ini bahagia tanpa sebab ya, Bu ya. Karena Iya Ibu bisa. kan tidak sedang menerima sesuatu, tidak sedang mendapatkan sesuatu gitu loh. Enggak. Hanya Tapi tiba-tiba bahagia aja gitu. ya, saya ngerasa saya lebih bahagia secara diri pribadi, sebagai si Jenny ini saya bahagia. Sehingga Hmm. menurut saya suami saya akan bahagia lihat saya begini. Oke. Oke. Gitu.